ajak kita untuk nyanyi sebuah pujian dulu ya. Ya, lagu ini kakak buat. Ini bisa kita nyanyikan saat pagi, saat malam, atau saat sore. Ya, sebagai pujian kita untuk membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Datang kembali, ku menanti Tuhan pencipta alam semesta yang ku cinta. Ku ingin menjalani hari ini bersamamu. Sambutlah tanganku, gapai nuraniku, agar ku selalu sadari jika ku mampu lalui hari ini, karena kau bersamaku, hidupku jadi lebih berarti. Saat ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu, kala sore datang kembali, ku menanti Tuhan pencipta alam semesta yang ku cinta. Ku ingin menjalani hari ini bersamamu. Sebutlah tanganku, gapai nuraniku, agar ku selalu sadari jika ku mampu lalui hari ini, karena kau bersamaku, hidupku jadi lebih berarti. Saat ku lakukan semua untuk kemuliaan-Mu, jika ku mampu lalui hari ini, saat Tuhan bersamaku, hidupku jadi lebih berarti. Saat ku labuhkan semua untuk kemuliaan-Mu,
membuat hidup kami berarti. Kau yang membuat hidup kami berarti. Oh, terima kasih. Ya, selamat sore semua adik-adik, teman-teman, khususnya bagi kalian yang bergabung di Happy Community. Ya, ini adalah perdana kita untuk mengadakan Happy Prayer. Ya, ini sebuah project dari komunitas Happy Com. Kita akan mengadakan doa bersama-sama, dan ini dikhususkan untuk kalian, bagi adik-adik, ya, sobat Happy yang sudah bergabung menjadi member di sini. Kak Donald mengajak kalian untuk sama-sama yuk kita dari sejak remaja melatih, namanya kita latihan adik-adik ya. Kita melatih untuk kita bergaul dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Nah, salah satu tema di dalam Happy Com ini adalah ada relationship. Ya, relationship, menjalin hubungan. Nah, di dalam jalinan hubungan ini yang pertama yang harus adik-adik jalin adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan si empunya hidup kita, si pemilik hidup kita. Tuhan ya menciptakan hidup adik-adik. Ya, Tuhan yang telah mentakdirkan adik-adik untuk lahir di bumi ini. Ya, Tuhan yang sudah menyediakan semua yang terbaik untuk kehidupan adik-adik. Ya, termasuk masa depan kalian. So, mari kita belajar yuk untuk mengenal Tuhan kita, untuk kita makin dekat dengan Tuhan kita yang empunya hidupmu, yang empunya pemilik hidup kita ini adik-adik. Jadi Kak Donald berharap adik-adik yang menyaksikan ini, Kak Donald ajak kalian kalau punya kamar sendiri, ruang tidur sendiri, kalian masuk ke sana, bukan buat tidur, bukan buat bobo, ya. Kak Donald bukan nyanyiin kamu untuk kamu tidur nih, tapi Kak Donald mau ajak kalian untuk berdoa bersama-sama dengan Kak Donald. Nah, ya ini Kak Donald mau kasih tuntunan dulu, karena ini awal, dimana di Happy Com ini mengajak adik-adik untuk punya saat teduh bersama-sama. Nah, ini sebagai panduan adik-adik ya, bisa lakukan bukan hanya di momen saat ini, tapi adik-adik bisa lakukan nanti di hari-hari adik-adik ya. Oke. Bagi adik-adik yang belum bergabung di komunitas yang pengen tahu tentang apa itu Happy Com, nah adik-adik nanti bisa tulis komentar ya. Jadi mau pengen tahu apa sih Happy Com ini, nah nanti kalian boleh silakan kasih komentar, atau kalian boleh memperkenalkan diri kalian. Nanti kita akan hubungi adik-adik, nanti akan ada nomor telepon, handphone di sana. Adik-adik bisa kontak kami ya untuk kita bisa follow up lebih lanjut. Mari adik-adik kita akan siapkan hati kita. Saya ajak kita nyanyikan sebuah pujian kembali. Saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus. Saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus. Sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya, Kau Rajaku. Udah ya, kita belajar pujian ini adik-adik semuanya. Saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecil mengikutimu, Yesus. Sampai besar nanti,
sampai tua nanti, sampai selama-lamanya ku menyembah. Kita naikkan pujian kembali ya. Saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus. Lagi katakan, saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus, sampai besar nanti, sampai tua nanti, oh, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Mari kita naikkan pujiannya kembali ya. Bagi yang baru bergabung bersama-sama di dalam Happy Prayer ini, kakak pengen kalian ada di ruangan kalian yang benar-benar tidak terganggu, di kamar kalian masing-masing. Kalau bisa jangan lakukan aktivitas yang lain. Waktumu khususkan buat berdoa bersama-sama, menyanyi memuji Tuhan bersama-sama ya. Saya ajak kita nyanyikan pujian ini kembali lagi. Saat ku datang kepadamu, saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus. Saat ku datang kepadamu, ku menyembah. Setiap langkah kaki kecilku mengikutimu, Yesus, sampai besar nanti, sampai tua nanti, oh, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai besar nanti, sampai tua nanti, oh, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Oh, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia, muliakan namanya. Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang besar. Kami mau melangkah bersama, berjalan mengiringmu, mengikuti Engkau Tuhan. Setiap langkah-langkah kaki kami berjalan menuju Engkau, mendekat kepadamu, menghampirimu. Oh, mari sembah Tuhan, mari pujilah Dia. Hai anak-anak muda, hai
wajahmu, masa mudaku Tuhan. Kami berikan bagimu, kami ikuti jejakmu, kami jalani hidup ini bersamamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan selamanya. Namamu besar, namamu mulia yang kami sembah, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai akhir hidup kami, mengiringmu, mengikutimu, Yesus. Oh, haleluya. Terpujilah namamu selama-lamanya. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami, membimbing kami untuk bisa mengerti renungan firman ini dalam kehidupan kami. Kami siap untuk belajar firman dengan singkat ini, supaya ini bermanfaat bagi kami, mengubahkan pola pikir kami dan membimbing kami untuk menuju kehidupan yang berbahagia di bumi dan surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sumber bahagia di bumi di surga, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, salam happy semua adik-adik, teman-teman, sobat happy dimanapun kalian berada. Terimalah salam happy ya. My choice is my destiny. In Jesus Christ I am so happy. Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita, kalau engkau hendak berdoa, masuklah kamarmu, tutup pintu dan kunci. Ya, masuk kamar, tutup pintu dan kunci. Nah, biasanya anak-anak remaja muda, kalau masuk kamar, tutup pintu, kunci, ngapain? Ayo, ngapain? Ya, tetapi di Happycom ini kita mau belajar adik-adik, ya, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kita semua dalam berdoa. Masuk kamar, tutup pintu, kunci, dan bersateduh menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, kali ini Kak Donald akan menuntun kalian, tapi next time kalau misalnya tidak ada happy prayer Kak Donald pimpin ini, adik-adik tetap lanjutkan di rumah. Kalau kalian nggak bisa main musik, adik-adik bisa pakai ya sarana-sarana multimedia yang lain untuk mengiringi kalian masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah ya. Karena Kak Donald nggak selalu setiap waktu ada standby di sini. Oke, adik-adik, Kak Donald sekarang mau ajak kalian untuk lihat Alkitab. Ya, buka firman Tuhan sama-sama. Ya, ini jadi renungan kita sore hari ini. Kak Donald ajak kita mulai dari kitab Kejadian ya adik-adik ya. Dari kitab Kejadian ini. Ya, dari kitab Kejadian pertama kali. Ya, kitab yang dicatat oleh Musa sebagai penulis dari kitab Kejadian, Keluaran, ya, Ulangan, Bilangan, Imamat, ini adalah Nabi Musa ya yang mencatat ini. Dan di awal pertama kali ayat ini ada satu yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita belajar. Oke, Kak Donald ajak adik-adik untuk melihat ya, ada satu tokoh di sini, ada satu tokoh yang menurut Kak Donald ini luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Kejadian pasal yang keempat ya, Kejadian pasal yang keempat. Oke. Nah, ini ada keturunan, ya, keturunan dari Adam dan Hawa, keturunan dari Adam dan Hawa yang namanya Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel. Oke. Nah, kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi renungan firman ini,
Ya silakan adik-adik boleh nanti chat di kolom komentarnya. Nanti kalau ada momen waktu Kak Donald akan buka ruang untuk tanya jawab ya. Tanya jawab ya buat adik-adik yang mau belajar untuk mengenal firman Tuhan. Nanti Kak Donald bisa sediakan wadahnya ini untuk kita belajar bareng. Kali ini kita lihat Kejadian pasal 4 ya. Nah, di sini adik-adik lihat ya, ini adalah anaknya Adam dan Hawa. Mereka melakukan satu perbuatan yang pertama kali. Yang pertama kali dilakukan adalah apa di sini? Nah, Kak Donald ajak tidak baca semuanya ya. Satu ayat saja. Yaitu di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga. Oke, di ayat yang ketiga. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Lalu dilanjutkan ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, adik-adik, Kain dan Habel, anaknya Adam dan Hawa, mereka punya sebuah kebiasaan, ya, gaya hidup mereka, rutinitas mereka. Karena zaman dulu kan di Adam dan Hawa belum ada sekolah-sekolah, universitas, kampus, belum ada mall, belum ada tempat hiburan ya seperti zaman now, ya kan adik-adik ya, apalagi gadget. Di zaman Kain dan Habel belum ada gadget adik-adik. Adanya apa adik-adik? Tombak, ya kan, batu, kayu, adanya kayak gitu adik-adik ya. Mereka belum mengenal dunia seperti itu adik-adik. Nah, ada sebuah kebiasaan yang menarik di sini. Apa itu? Kain dan Habel, mereka melakukan ibadah. Ya, mereka melakukan penyembahan. Mereka melakukan sebuah doa. Ya, ini dilakukan mereka. Jadi, kita ini keturunan Adam dan Hawa. Ya, kita ini keturunan Adam dan Hawa. Karena Alkitab bilang manusia pertama adalah Adam, dan di sanalah diteruskan keturunan-keturunannya sampai ke generasi kita. Nah, sekarang Kak Donald pengen tarik kita mundur ke belakang supaya kalian tahu bahwa keturunan yang Tuhan kehendaki adalah keturunan yang melakukan apa. Karena nanti kita akan belajar adik-adik ya, ada keturunan lain yang justru mereka punya kebiasaan yang berbeda. Sama-sama manusia. Ya, sama-sama tadinya berasal dari Adam dan Hawa juga. Tapi beda kebiasaan, beda watak, beda pemikiran, beda tujuan adik-adik. Nah, di Happycom ini kita pengen adik-adik mengajak kalian semua untuk menuntun kamu ke tujuan semula seperti yang Tuhan mau. Dan kita pengen lewat Happycom ini mencegah agar kalau mulai ada yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita mulai kembalikan lagi. Kita tuntun balik lagi. Ya, sehingga kita menuju happy ending. Nah, ini visi dari Happycom ini. Bagaimana kalian menjadi generasi yang hidup kalian menuju happy ending, bukan sad ending. Ya. Nah, kita akan belajar dari bagaimana awal mula keturunan dari Adam dan Hawa ini. Ya, Kain dan Habel. Kain itu kakaknya, Habel itu adiknya. Nah, sebagai koko, sebagai kakak, dia menjadi contoh teladan yang bagus. Nih, kakak berharap adik-adik semua, anak-anak remaja di sini, sebagai koko, sebagai cici, ya termasuk cici ya, sebagai koko, sebagai cici, ayo kamu kasih contoh apa? Kamu kasih teladan apa buat adik-adik kamu? Ya, bagaimanapun juga pasti adik akan ngikut, pasti niru. Pelan tapi pasti akan ngikutin apa yang kalian lakukan. Bagi kalian yang anak tunggal, ya lakukanlah seperti apa yang Tuhan kehendaki.
Walaupun kamu sendirian, tidak apa-apa. Yang penting kamu melakukan seperti yang keturunan yang Tuhan mau. Manusia yang Tuhan inginkan. Nah, dari mana teladan ini diajarkan? Tentu dari papi mami. Dari papa mamanya. Jadi kakak berharap kalau misalnya ada orang tua yang mendengarkan atau tahu tentang proyek ini, ya, saya pengen papi mami, orang tua kalian, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membiasakan diri, punya ya mesbah, syukur, mesbah penyembahan yang diajarkan di rumah kalian masing-masing. Saya percaya Kain dan Habel ini belajar dari papinya, belajar dari maminya, Adam dan Hawa, diteruskan kepada anak-anaknya. Dan menariknya adik-adik, Kain ini datang membawa korban syukur kepada Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Ketika apa? Ketika dia sukses. Ketika dia berhasil, di mana dia sebagai petani dan mengucap syukur dari hasil pertaniannya, diberkati Tuhan, dan dia datang menyembah Tuhan. Bagus ya, niat awalnya baik nih. Niat awalnya bagus. Kain, adiknya Habel ngikutin. Ya, ngikutin bahwa kokonya sudah melakukan mesbah korban syukur dan adiknya ngikutin. Habelnya juga sukses. Koko dan Dede sama-sama sukses. Happy ya? Happy nggak? Happy nggak kalian kalau kokomu sukses, adiknya sukses, cicinya sukses, dedeknya sukses? Happy kan? Ya, happy. Nah, siapa yang menjadi sumber kesuksesan? Siapa yang menjadi sumber keberhasilan itu adik-adik? Ya, tentu ada yang usaha kita, ada kemampuan kita, ada skill kita. Tidak mungkin Kain bisa sukses bertani seperti tiba-tiba dia dikuasai sebuah kekuatan gaib gitu, lalu dia bisa bertani dengan baik. Tidak, pasti dia belajar, ada ilmu-ilmu yang dia pelajari. Ya, tidak tiba-tiba datang, pasti dipelajari. Begitu juga dengan Habel, dia bisa sukses sebagai peternak. Tentu dia belajar tentang dunia peternakan. Dia belajar. Ya, begitu juga dengan Kain, dia belajar ilmu pertanian. Nah, adik-adik sekarang juga lagi studi kan, lagi belajar. Ya, memang begitu didesain Tuhan. Kita dari awal tuh tidak tiba-tiba langsung menjadi sempurna, otak, kemampuan, kecerdasan kita tingkat tinggi gitu ya. Ya, cara Tuhan bekerja nggak seperti itu. By proses adik-adik. Ya, by proses. Kain dan Habel belajar dengan baik sampai sukses. Nah, barulah ilmu kamu memang mumpuni. Ya, dari mana kalian tahu ilmu kamu bagus, ilmu kamu mumpuni? Ya, setelah kamu mendapatkan hasilnya kan? Sama kayak kamu sekolah. Bagaimana kamu bisa tahu hasil belajar kamu bagus? Ya, nanti dari lihat hasil ujian. Nah, ketika kamu berhasil, itu berarti kamu berhasil dalam proses pembelajaran. Oke? Itu adalah kesuksesan adik-adik. Jangan bermimpi dulu untuk saya pengen jadi ini, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi arsitek, pengen jadi yang masih jauh. Jangan. Kak Donald pengen adik-adik belajarlah kamu meraih kesuksesan dari hal yang kecil ini dulu. Coba deh, raih kesuksesan kamu dalam studimu. Ayo belajar dengan baik sampai berhasil. Nah, nanti ketika adik-adik nih sudah dapat hasil rapotnya, nilai kalian sudah dapat, lakukan seperti yang Kain dan Habel lakukan. Datang bawa persembahkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oke? Lakukan itu ya. Jarang kan adik-adik kalau habis terima rapot UTS apa yang adik-adik lakukan? Lihat rapot, lihat, oh oke, good. Dah, taruh, terus main game lagi. Apalagi kalau dapat nilainya jelek, nggak dilihat sama sekali. Ya kan? Apalagi kalau udah sampai diomelin sama papi mami. Waduh, udah nggak bisa penyembahan itu adik-adik ya. Udah nggak bisa menyembah Tuhan tuh, habis diomelin, ya kan, dapat nilai jelek. Oke, apapun hasilnya adik-adik, mari kita belajar dari Kain dan Habel. Ini dilatih dari sekarang. Nanti kalian ada kesuksesan yang lain, keberhasilan yang lain. Kamu sudah tahu langsung automatically nih. Hati perasaan kamu nih udah langsung connect. Langsung kamu ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Kalian mengucap syukur. Thank you God. Thank you Lord. Terima kasih.
Aku sudah berhasil dalam studiku semester ini, tengah semester ini. Nanti di akhir semester datang lagi. Nanti ini kalau kamu nanti meraih impian kamu, meraih masa depan kamu, kakak percaya kamu pasti juga akan ingat Tuhan. Oke? Ya, ini poin yang kita pelajari. Nah, berikutnya, tetapi adik-adik, kebiasaan yang baik ini ternyata ada satu peristiwa di mana Kain ditolak sama Tuhan. Persembahannya ditolak. Aduh, sedih ya adik-adik ya. Sedih nggak? Kalian pernah nggak ditolak? Jangan ditolak cintanya dulu. Kita lagi nggak ngomongin tentang cinta-cintaan. Adik-adik pernah ngerasain ditolak nggak? Nanti boleh share ya adik-adik ya. Ya, adik-adik boleh share di kolom komentarnya. Silakan kalau kalian mau memberikan komentar. Kamu pernah ditolak apa? Rasanya gimana adik-adik? Nah, tapi dengar baik-baik adik-adik. Kamu kan yang nolak manusia kan? Kain yang nolak siapa? Yang nolak Tuhan adik-adik. Waduh, ini nggak happy. Ini nggak happy. Dan kelihatan kan ayat tadi kalau kalian baca. Mukanya Kain waktu ditolak. Kamu lihat tuh. Apa yang dikatakan di situ di ayat yang kelima? Hatinya panas, mukanya muram. Mukanya muram. Merengut tadi. Hatinya panas, mukanya muram. Tidak ada joy, tidak ada happiness. Coba lihat wajah kalian. Wajah happiness. Apakah wajah kalian happiness? Kalau wajahmu nggak happiness, jangan-jangan kamu merasa hidup ini sepertinya lebih banyak penolakan daripada penerimaan. It's okay, nggak apa-apa adik-adik. Di Happycom ini kita akan belajar untuk kamu bisa sharing ya. Dan kami di sini ya, kakak-kakak tim inti di sini ya ingin berbagi dengan kalian ya, untuk mementoring kalian. Saya yakin nih, wajah-wajah kalian lebih banyak mana? Cerianya atau muramnya? Hati kamu lebih banyak damai atau panasnya? Coba cek. Nah, salah satu penyebab utamanya, pasti kalian merasa sering banget orang gak nerima kamu. Kamu merasa ditolak. Ada sesuatu yang kamu tuh kurang dihargai. Entah itu sama papi, entah sama mami, sama temen, sama guru. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya. Sama seperti yang dialami Kain. Kamu belum ada apa-apanya loh. Kain itu yang nolak Tuhan. Loh kok bisa? Tuhan yang nolak kan? Kan niatnya baik. Kain ini baik loh, niatnya baik. Nah, dengar nih adik-adik nih. Kalau yang niat baik aja Tuhan bisa tolak, apalagi kalau niatmu jahat. Udah pasti 1000% Tuhan tolak gitu. Oke? Jadi artinya apa? Kenapa kok yang niat baik Tuhan tolak? Karena Tuhan punya standar. Dengar baik-baik, Tuhan punya standar adik-adik. Jadi kalau hidupmu dan hidup kakak tidak memenuhi standar yang Tuhan mau, ya kamu akan ditolak. Jangankan Tuhan, sekarang Kak Donald tanya, di sekolah kamu ada KKM kan? Kriteria ketuntasan minimal kan? Minimal loh, ada minimalnya. Kalau kamu misalnya nilainya nggak sampai KKM, ya kamu ditolak lah. Ya kan? Kamu tidak lulus atau kamu dianggap tidak tuntas. Ya, bisa jadi nggak naik kelas. Naik kelas artinya apa? Tidak naik kelas artinya apa? Tertolak. Tidak lulus artinya apa? Ya tertolak. Tidak diterima. Betul nggak adik-adik? Nah, jadi dengar baik-baik adik-adik, niat kamu baik. Nih seperti kalian hari ini, kamu sedang mengikuti happy prayer. Semua sedang ikuti happy prayer. Tapi Kak Donald mau kasih tahu, tidak semua Tuhan terima. Tidak semua Tuhan terima. Ya, sekarang pertanyaannya, kamu ngerasa nggak? Kamu sadar nggak? Kamu punya perasaan, aduh saya kalau lakukan ini Tuhan seneng nggak ya? Kalau saya buat ini Tuhan terima nggak ya? Kamu punya perasaan itu nggak? Atau biasa aja, flat aja. Ibadah gereja pun sama loh adik-adik. Kamu datang beribadah pun sama. Apalagi ini kondisinya ibadahnya lewat online. Lewat Zoom atau YouTube.
Hati-hati nih adik-adik, jangan kamu nasibnya sama kayak Kain. Ya, kamu mau pilih mana? Kamu akan seperti Kain atau seperti Habel? Ya, seperti Kain atau seperti Habel? Kalau kamu seperti Kain, sad ending kamu. Tapi kalau kamu seperti Habel, happy ending. Oke, jadi adik-adik mengerti ya sampai sini ya. Kak Donald akhiri sampai di sini untuk renungan ini, untuk pembelajaran sharing firman Tuhan kita. Ya, mari kita sama-sama sekarang masuk dalam doa. Kita akan berdoa syafaat. Hari ini topik kita berdoa khusus ya. Kak Donald mengajarkan doa 5 jari ya, doa 5 jari. Ya, ini ada simbolnya masing-masing. Yang jempol ini kita doakan namanya ibu jari. Nah, ini mewakili orang tua. Ya, doakan papi mami kita. Kalau telunjuk ini kita akan berdoa untuk namanya telunjuk, suka nunjuk-nunjuk. Ini siapa nih? Hamba-hamba Tuhan, ya, guru-guru kamu, baik guru sekolah minggu atau guru pembina rohani gereja atau guru di sekolah. Kamu doakan guru-gurumu. Ya, di Happycom ini kita akan mengajak kalian untuk menjadi generasi yang mau mendoakan guru-guru kalian, doakan orang tua. Nah, di telunjuk ini doakan juga kakak-kakak pembinamu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, youth pastor kalian, doakan mereka. Yang ketiga, ini jari tengah, mendoakan pemerintah, Pak Presiden kita, ya, gubernur kita, menteri-menterinya, termasuk RT RW dan ya pengurus lingkungan di rumah apartemen atau di rumah kompleks rumah tinggal kalian. Doakan RT RW kalian. Ya. Nah, jari manis ini mendoakan untuk teman baik kamu, soulmate-mu, sahabat best friend-mu. Kamu doakan. Termasuk doakan musuh-musuhmu. Kasihi mereka dengan doamu. Bukan kumpat, bukan nyinyir, bukan musuhin, apalagi kamu labrak. Yang terakhir ini doa buat diri sendiri, buat pribadi kita. Nah, sekarang kita nggak akan doa semuanya karena waktu kita nanti jadi panjang. Cukup satu saja. Kita mulai hari ini diawali dengan doa buat orang tua saja. Kak Donald ajak kalian mendoakan. Entah mungkin ada orang tua adik-adik yang di luar kota, doakan papimu yang di luar kota atau mamimu yang di luar kota atau di luar negeri. Kamu doakan papi mami kamu yang mungkin saat ini sedang dalam ada masalah. Kamu doakan kalau mungkin papi mamimu sedang sakit supaya sehat. Kamu doakan kalau misalnya papi mamimu baik-baik saja supaya mereka tetap terjaga rukunnya, kompaknya, harmonisnya. Ya, kamu doakan orang tua kamu supaya kalau misalnya ada papi mami kamu yang hidupnya masih belum baik, masih belum jadi contoh yang baik, papimu atau mamimu, doakan supaya berubah dan bertobat. Ya, kalau sudah oke papi mamimu, doakan supaya konsisten, jangan sampai luntur dan jangan sampai berubah jadi tidak baik. Nah, itu pokok doa kita. Yuk semua adik-adik yang di rumah kalian masing-masing, mari kita sama-sama berdoa ya. Sebelum berdoa kita naikkan pujian tadi ya. Satu kali, nanti setelah itu kita masukkan doa syafaat kita. Saat ku datang kepadamu, saat ku datang kepadamu, ku menyembah setiap langkah kaki kecilku, setiap langkah kaki kecil mengikutimu Yesus, mengikutimu Yesus sampai besar nanti, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Kau Rajaku. Mari berdoa semua adik-adik. Kak Donald kasih waktu. Doakan tadi yang Kak Donald sudah sebutkan. Doakan papimu, doakan mamimu. Ayo lakukan ini. Berdoa buat orang tuamu yang mungkin ada di luar kota, yang ada di luar negeri mungkin, supaya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, supaya mereka tetap bisa bekerja dengan baik. Doakan juga kalau ada orang tua kalian yang sedang ada masalah,
Doakan supaya Tuhan buka jalan, buka mujizat, diberi kesabaran, ketabahan. Doakan orang tuamu kalau sedang sakit. Apalagi mungkin ada yang terpapar virus COVID ini, Omikron ini. Doakan supaya Tuhan menolong, menyembuhkan, memberikan kesehatan kembali. Adik-adik doakan kalau mungkin ada orang tua adik-adik yang mungkin ada perbuatan tingkah laku yang tidak baik. Doakan supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ada pertobatan dan kuasa Tuhan bekerja menjamah hati papamu, hati mamamu. Kita juga mau berdoa adik-adik untuk orang tua kalian yang sudah baik, hubungannya baik, yang sudah harmonis. Doakan, jangan kita lengah, kita topang dalam doa, karena untuk membangun kerukunan itu susah. Melihat papi mami kompak itu gak gampang. Oleh karena itu doakan, ikat dalam doa kita supaya mereka tetap stabil, tetap konsisten menjaga hubungan dengan baik. Adik-adik doakan kalau mungkin ada papi mami yang berpisah, mungkin ada orang tua yang berpisah. Doakan supaya mereka, kiranya mujizat Tuhan bisa terjadi, menyatukan mereka kembali, mereka bisa akur kembali. Mari doakan orang tuamu adik-adik. Ayo doakan. Saya beri waktu buat kalian berdoa. Yuk, silakan masing-masing mendoakan. Sambil kalian berdoa, Kak Donald nyanyikan pujian refnya ini saja. Oh, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Sampai besar nanti, sampai tua nanti, oh, sampai selama-lamanya Kau Rajaku. Ya Raja kami Yesus Kristus, dengarlah doa adik-adik ini, anak-anak ini yang mereka panjatkan sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mendengar apa yang kami doakan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah mesbah doa kami, Happy Prayer yang pertama ini, yang perdana ini. Biar Roh Kudus tuntunlah supaya mesbah Happy Prayer kami bisa terus kami selenggarakan untuk membawa anak-anak remaja muda, generasi remaja muda makin dekat dengan Tuhan. Punya hati seperti Habel, bukan seperti Kain. Tuhan tolong kami semua supaya masih remaja muda kami ini tidak sia-sia. Kami bisa pergunakan dengan benar supaya akhirnya hidup kami happy ending, bukan sad ending. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan sisa waktu kami sore hingga malam nanti ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami tidak menyakiti Engkau dan sesama kami, dan kami kerjakan tugas tanggung jawab kami yang belum selesai dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Berkati semua yang sudah join, Sobat Happy, baik yang sudah join member di komunitas Happy Com ini atau yang belum, Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dan sebelum kami akhiri Tuhan, kami mohon berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Mari adik-adik, angkatlah tangan-Mu, arahkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Hai adik-adik yang dikasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Dia yang menjadi sumber kebahagiaan kita di bumi dan di surga. Kiranya terus menyertai-Mu, menuntunmu, membimbingmu, mencegahmu dari hal-hal jalan yang salah, supaya engkau tetap berjalan di jalan yang tulus, jalan yang lurus, jalan yang kudus, agar engkau melihat kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagimu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat semua yang sudah join. Thank you so much ya. Kakak senang adik-adik sudah meresponi dengan baik. Kita tunggu mudah-mudahan nanti di
happy prayer berikutnya, makin banyak lagi yang bisa bergabung di sini ya. Sharing kepada teman-teman kamu kalau misalnya kalian diberkati dan kamu merasakan ada sesuatu yang baik yang kamu dapatkan lewat apa yang kita kerjakan hari ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Terimalah salam dari Kak Donald. Salam happy. My choice is my destiny in Jesus Christ. I am so happy. Bye. God bless you.